Halo, selamat pagi saudara. Senang sekali Sapa Malang kembali menyapa Anda bersama saya Nadifa Rahma. Nah saudara, 4 Desember lalu KPU Kota Malang telah menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara Pilwali Kota Malang. Dan hasilnya pasangan Wahyu Hidayat Ali Muthohirin unggul di 5 kecamatan dengan perolehan suara sebesar 203.257 suara. Nah, ini tentunya suara yang cukup besar begitu ya. Nah, untuk itu saya akan mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol, berdiskusi, berbincang langsung dengan Pak Wahyu sudah hadir di sini di studio Kompas TV Malang. Selamat pagi Pak Wahyu. Selamat pagi Mbak Nadifa, selamat pagi sahabat-sahabat Kompas TV di Malang. Kabar baik ya Pak Wahyu ya hari Alhamdulillah, selalu baik. Selamat. Pokoknya untuk ke depan ini kita harus sehat-sehat dan baik-baik terus ini. Siap, tentu. Apalagi sekarang menjelang pelantikan tentu banyak sekali yang dilakukan oleh Pak Wahyu ini ya untuk mempersiapkan apa yang akan dilakukan untuk Malang ke depannya begitu ya Pak Wahyu ya. Nah, kita tentunya akan penasaran ini ya apa yang akan dilakukan Pak Wahyu ke depannya untuk Kota Malang. Nah, ini kita langsung saja begitu ya Pak Wahyu ya. Karena kan dilihat dari sebelumnya ya, kita kalau melihat saat kampanye kemarin ada debat publik juga ya Pak Wahyu sudah melakukan debat publik di sini. Bapak juga menyinggung bahwa Kota Malang ini permasalahannya kompleks sekali ya Pak, mulai dari banjir, macet, lalu juga parkir gitu. Nah tentunya sekarang kan Bapak juga sudah punya prioritas apa permasalahan yang akan diselesaikan terlebih dahulu. Nah kira-kira apa yang mau dilakukan terlebih dahulu Pak Wahyu? Ya, terima kasih Mbak Alifah. Jadi memang sebelum maju saya sebagai calon wali kota kemarin, kebetulan saya 10 bulan 17 hari saya sebagai pejabat wali kota Malang. Nah, dalam saya menjabat sebagai PJ wali kota Malang itu, saya sudah banyak program yang saya lakukan untuk mengetahui apa sih yang diinginkan oleh warga kota Malang. Saat itu saya belum berpikiran bahwa saya akan maju, tetapi saya ingin belanja masalah bahwa kota Malang ini untuk menjadi lebih baik, banyak hal yang ingin saya selesaikan. Dan itu berdasarkan saya turun, saya ada beberapa program-program yang memang saya lakukan di tingkat bawah. Akhirnya saya ketahui bahwa ada program-program dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat Kota Malang yang harus diselesaikan. Itu masuk dalam 5 program unggulan saya untuk menjalankan amanah sebagai wali kota Malang 2025 sampai dengan 2029. Dan salah satu program yang paling banyak diinginkan untuk penyelesaiannya. Jadi ini masalah ini memang sudah lama tidak selesai-selesai. Dan akhirnya bisa saya internalisir menjadi ada 5 unggulan saya, ada program unggulan yang kelima, yaitu terkait dengan infrastruktur. Infrastruktur adalah penyelesaian terkait dengan banjir, macet, parkir, dan ada beberapa penyelesaian infrastruktur yang lain. Dalam saya menjalankan amanah sebagai PJ Wali Kota Malang kemarin, saya sudah menginventarisir penyelesaiannya. Jadi tahapan penyelesaian sudah saya lakukan sebenarnya. Contoh untuk banjir. Banjir saya sudah membangun bosom. Kemudian saya sudah membuat master plan drainase. Ada tahapan yang harus saya lakukan untuk penyelesaian banjir. Karena banjir di Kota Malang ini nggak bisa kita selesaikan di Kota Malang aja, karena akan terkait juga dengan posisi Kota Malang di Malang Raya. Kita selesaikan terkait dengan ada master plan drainase. Saya minta dalam master plan drainase itu mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang ada di Malang Raya. Kita selesaikan banjir, tapi kalau Kota Batu yang di posisinya di atas, kalau tidak ada kerjasama dengan kebijakan yang sama, kita tidak akan bisa menyelesaikan banjir ini hanya di Kota Malang saja. Alhamdulillah, tidak ada kerjasama, master plan drainase sudah kita buat. Ya, tahapan-tahapannya sampai dengan 2028 karena tidak mudah dan tidak untuk biayanya sangat besar sekali walaupun Kota Malang ini berkontur ya. Kemudian macet itu juga sama seperti kita penyelesaiannya tidak hanya di dalam Kota Malang saja, macet itu juga akan tergantung posisi Kota Malang di Malang Raya ini, Kabupaten Malang dan Kota Malang, walaupun akses tolnya ada masuk di Kota Malang juga. Nah, dari beberapa program tersebut, memang itu ada seiring sejalan, Mbak. Saya
tahapan-tahapan untuk penyelesaian itu sudah mulai saya lakukan pada saat jadi PJ, saya lakukan terkait dengan penyelesaian banjir dan juga kemacetan. Alhamdulillah di 2005 ada program yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota saat ini, saya tinggal meneruskan saja karena juga meneruskan dari beberapa program. Jadi sering sejalan kita, insya Allah kita akan selesaikan termasuk juga parkir. Kemarin siang saya juga diminta oleh Pak Kadisku untuk ngecek terkait dengan lokasi parkir yang ada di Kayu Tangan. Dan alhamdulillah ini semua sejalan pada saat saya menjalankan amanah sebagai pejabat wali kota Malang. Sekarang saya tinggal melanjutkan saja untuk penyelesaian terkait permasalahan infrastruktur perkotaan itu. Oke, satu persatu berarti ya diperbaiki, apalagi tadi macet, parkir, dan juga banjir ini satu infrastruktur begitu ya, salah satu program unggulan dari Pak Wahyu sendiri. Berarti ini kan sejalan dengan apa yang ilmu yang dimiliki, background yang dimiliki oleh Pak Wahyu juga begitu ya. Di sini Pak Wahyu ini memiliki background di tata kota, saudara. Jadi lulusan planologi atau perencanaan wilayah kota. Nah, dari ilmu yang Bapak miliki terkait dengan perencanaan wilayah kota ini kan cocok banget begitu ya Pak untuk merencanakan Malang ini bagaimana. Nah, itu implementasinya bagaimana nantinya Pak? Iya, jadi memang ini sangat berkaitan langsung. Kebetulan saya juga menyelesaikan S1, kemudian saya juga mengambil diploma saya di Belanda juga terkait dengan tata kota. Dan sampai saat ini saya juga sebagai salah satu staf pengajar, salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Malang sebagai dosen di jurusan planologi. Dan inilah akhirnya kenapa pada saat saya kemarin menjabat sebagai pejabat wali kota Malang ini menyelesaikan permasalahan perkotaan karena sangat terkait sekali dengan basic saya untuk menyelesaikan kemacetan dan banjir. Tahapan yang saya lakukan tentu sesuai dengan ilmu yang saya dapatkan dan saya juga dibantu dengan perguruan tinggi untuk penyelesaian tersebut. Saya terkait dengan banjir, saya bekerjasama dengan perguruan tinggi, ada jurusan terkait dengan bagaimana mengatasi banjir. Kemudian mengenai kemacetan, saya juga bekerjasama dengan perguruan tinggi, walaupun kita sudah punya forum lalu lintas dan forum penataan ruang. Nah ini memang kita lakukan. Jadi antara banjir dengan kemacetan itu kita nggak bisa sendiri-sendiri, karena sangat terkait sekali. Kita menyelesaikan banjir misalkan ya di Soekarno-Hatta. Tahapan yang sudah saya lakukan ada BOSEM, kemudian kita mulai ke saluran drainase, walaupun jalan itu adalah jalan milik dari provinsi, tapi ini ada terkaitannya. Dan itu juga kalau kita perbaiki, tentu kemacetan ini juga akan mempengaruhi juga terkait karena akan mempengaruhi terkait dengan lebar saluran drainasenya, akhirnya mempengaruhi juga lebar jalannya. Jadi sangat pas sekali karena ilmu saya di sini. Insya Allah sesuai dengan keinginan saya dan basic saya bisa akan menyelesaikan banjir dan kemacetan yang ada di Kota Malang. Itu baik, luar biasa. Berarti memang karena ada basicnya itu ya, semoga bisa mengimplementasikan langsung prakteknya di Kota Malang. Apalagi banyak sekali ya permasalahan infrastruktur tadi. Ini juga sesuai dengan ini ya aspirasi dari masyarakat begitu ya. Ini yang sering dikeluhkan masyarakat begitu ya Pak Wahyu ya. Betul. Nah untuk itu kita akan bahas setelah ini ya terkait dengan aspirasi masyarakat terkait dengan permasalahan-permasalahan di Kota Malang ini seperti apa dan tanggapan dari Pak Wahyu sendiri. Nah tentu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Malang.